Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pelajaran matematika wajib kali ini kita akan membahas tabel distribusi frekuensi majemuk. Nama saya Hanif Febrianti dari kelas 12 IPA SPLDT. Oke, kita akan membahas tabel distributif frekuensi. Nah, kalau kita akan membahas tabel distributif frekuensi, maka pertama kali pasti kita akan diberikan data. Jadi, dari data yang telah diberikan, kita akan melakukan pengurutan data. Pengurutan data dilakukan dengan cara diurutkan dari kecil sampai yang terbesar, sehingga mudah dilihat seperti ini. Nah, lalu setelah kita mengurutkan data yang ada, dari data tersebut kita tentukan banyak kelas atau klasifikasinya. Jadi dari data yang banyak tadi, kalau kita ingin membuat tabel distributif frekuensi, itu kita tentukan dulu ada banyak kelasnya. Nah, cara menentukan banyak kelasnya itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N itu adalah jumlah data yang kita terima. Jadi tadi jumlahnya ada 33, jadi 1 ditambah 3,3 log 33. Sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,51851. Jadi K sama dengan 1 ditambah 5,011083. Jadi jumlah kelas yang ada adalah 6,011083. Sehingga jika kita bulatkan ke atas, K-nya ada K atau kelasnya ada 7. Setelah kita menentukan banyak kelas, sekarang kita menentukan interval kelas. Interval kelas itu maksudnya, tadi kan kita menemukan 7 kelas ya. Nah, interval ini berarti dari setiap kelasnya itu kisarannya itu berapa, rentangnya itu dari nilai berapa sampai nilai berapa. Nah, jadi cara menentukan interval adalah R per K. R itu adalah nilai maksimal dikurangi nilai minimal dibagi dengan kelasnya. Jadi tadi nilai maksimal yang didapat dari data adalah 90 dan nilai minimal yang kita dapat dari data adalah 48 dibagi kelasnya adalah 7. 90 kurang 48 adalah 42 dibagi dengan 7 berarti intervalnya 6. Nah, 6 ini kita bulatkan ke atas sehingga menjadi intervalnya 7. Baik, setelah kita menentukan banyak dan interval dari kelasnya, sekarang kita masukkan ke dalam tabel supaya lebih mudah. Jadi sehingga nilai, tadi kan kelasnya ada 7. Berarti dari 48 sampai 96 itu, dari nilai 48 sampai 96 itu ada dibagi dengan 7. Lalu rentangnya kita ketahui dari mana? Rentangnya ini kita ketahui dari interval. Karena intervalnya 7, maka rentangnya itu dari 48 sehingga angka selanjutnya itu ada 7. Jadi 48 ke 54 itu kan jumlahnya 7. Nah, jadi ini juga 52 sampai 61 itu 7 juga dan seterusnya. Karena interval yang kita miliki adalah 7 dan kelas yang kita miliki adalah 7. Nah, lalu setelah sesuai data tadi kita lihat bahwa dari nilai 48 sampai 54 itu kita ada 1, dari 55 sampai 61 ada 2, dari 62 sampai 68 ada 7, 69 sampai 75 ada 12, dari nilai 76 sampai 82 ada 6, dari nilai 83 sampai 89 ada 3, dari nilai 90 sampai 96 ada 2. Nah, setelah kita mendapatkan tabel, melakukan penyusunan dengan tabel, sekarang saatnya melakukan penyusunan dengan diagram batang. Nah, cara menentukan penyusunan dengan diagram batang ini mudah.
Yang penting kita telah melakukan penyusunan dengan tabel tadi. Jadi tinggal kita pindahkan saja datanya. Nah, diagram batang ini caranya itu pertama kita tarik garis ke sini, lalu kita tarik garis ke sini. Nah, bagian bawah ini menyatakan tentang kelasnya. Jadi tadi kan kita ada 7 kelas, jadi ntar kita bagi 7. Nah, sesuai dengan di sini ada 7 kan. Kelas pertama ada 48 sampai 54 dan kelas selanjutnya itu 90 sampai 96. Lalu di sebelah kiri sini dinyatakan dengan frekuensinya. Jadi, cara baca diagram batang yaitu kelas yang pertama yaitu kelas 48 sampai 54 terdapat 1. Berarti dia di sini garisnya. Lalu kelas 54 sampai 61 kan ada 2. Nah, berarti dia sesuai dengan garis yang telah ada. Dan kelas 62 sampai 68 itu ada 7 jumlahnya, berarti di sini di antara 6 dan 8. Lalu kelas nilai 69 sampai 75 itu berjumlah 12 sehingga dia garisnya sama dengan garis ini. Lalu kelas dengan nilai 76 sampai 82 itu terdapat 6 sehingga garisnya di sini. 83 sampai 89 terdapat 3 sehingga garisnya di sini, dan 90 sampai 96 terdapat 2 sehingga garisnya di sini. Setelah diagram batang, sekarang kita belajar diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini seperti ini contohnya. Dengan nilai yang dipunya tadi. Seperti pada nilai 48 sampai 54 itu hasilnya segini dengan persentase 1,3%. Lalu nilai 55 sampai 61 itu hasilnya segini yang warna pink dengan persentasenya 2,6%. Dan nilai 62 sampai 68 ini yang warna ungu dengan persentasenya 7,21%. Lalu nilai 69 sampai 75 itu yang warna coklat dengan persentasenya 12,37%. Lalu nilai yang 76 sampai 82 itu presentasinya 6,18, 83 sampai 89 3,9%, dan 90 sampai 96 itu presentasenya 2,6%. Sekarang kita belajar histogram. Nah, histogram ini cara bentukannya sama saja, yang penting kita telah menggunakan tabel frekuensi. Jadi data yang 48 sampai 54 kan tadi ada 1, jadi dia di tengah sini. Dan 55 sampai 61 ada 2 jumlahnya. 62 sampai 68 ini ada 7. 69 sampai 75 ini ada 12. 76 sampai 82 ini ada 6. 83 sampai 89 ini ada 3. Dan 90 sampai 96 ini ada 2. Selanjutnya adalah poligon. Cara bentukan poligon juga sama, yang penting kita tahu datanya. Sehingga dapat dimasukkan kalau 48 sampai 54 itu kan ada 1. Jadi dia ditaruh di sini. Dan 55 sampai 61 ada 2 ditaruh di sini. 62 sampai 68 ada 7 sehingga dia ditaruh di sini. 69 sampai 75 ini ada 12 sehingga dia ditaruh di sini. 76 sampai 82 ini ada 6 sehingga dia ditaruh di sini. 83 dan 89 tuh ada 3 sehingga dia ditaruh di sini, dititikkan di sini, dan 90 sampai 96 itu ada 2 sehingga dia dititikkan di sini. Nah, awalnya kan kita hanya menitik-nitikkan saja tempatnya di mana. Kalau poligon itu nanti setelah titiknya diketahui, tinggal ditarik garisnya. Jadi seperti ini deh, seperti pada contoh yang garis warna oranye. Jadilah itu poligon. Ya, sekian adalah penjelasan dari saya mengenai
tabel distributif frekuensi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.